berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya semua dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan bahagia. Dan lebih indah lagi kalau kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di rumah saat ini. Saudara-saudara, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, secara fisik kita menjadi lelah, menjadi lemah, bahkan mungkin secara pikiran kita juga terbebani karena ada masalah-masalah yang belum selesai. Dan itu akan mengganggu saat-saat istirahat kita malam hari ini. Hal yang paling baik kalau kita menghampiri Tuhan, karena kita percaya di dalam Tuhan hati kita menjadi kuat, jiwa kita bisa menjadi tenang, ada kelegaan. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sungguh keindahan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, karena Tuhan ingin kita datang kepadanya dan Tuhan akan memberi kelegaan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberi waktu terbaik bersama dengan Dia, bersekutu dengannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami semua diberi anugerah yang begitu indah. Kami boleh menghampiri Engkau, kami boleh membawa semua pergumulan hidup kami boleh berkeluh kesah kepadamu. Kami sangat percaya sesuai firman-Mu Tuhan mendengar dan Tuhan akan memberi kami kelegaan supaya hati kami tidak terus-menerus tertekan, jiwa kami tidak tertindih dengan beban berat. Ada sukacita, pikiran kami menjadi tenang dan kami bisa beristirahat dengan baik. Karena ada tugas-tugas lain yang sedang menanti kami. Tuhan inginkan kami semua produktif, Tuhan inginkan kami semua berbuah lebat. Oleh sebab itu Bapa, Tuhan menjamah, Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang sangat unik untuk memberi kami ketenangan di batin kami, kelegaan di jiwa kami semua. Ini kami Tuhan, ini pujian penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia mengerti, Dia peduli pada kita. Datanglah padanya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli
Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, kita akan dengar dulu. Mungkin ada pokok doa atau pertanyaan yang bisa disampaikan sebelum kita sharing saat ini. Jadi ada permohonan doa, katanya mohon dukungan doanya agar aku bisa mengampuni sahabat yang telah mengkhianatiku. Wes, itu sangat dalam ya. Sahabat yang mengkhianati, bukan hal yang mudah. Wah, ini menarik. Memang membutuhkan Tuhan untuk mengalami kesembuhan ini. Pasti bukan hal yang mudah kan? Mengampuni sahabat yang berkhianat. Orang semakin dekat dengan kita, itu sebenarnya menjadi pribadi yang paling potensial menyakiti hati kita. Kalau kita dekat dengan seseorang kan kita sudah punya harapan, kita sudah punya pertimbangan, pikiran sedemikian rupa berharap orang ini juga akan membuat kita jadi lebih nyaman, lebih bahagia, paling mengerti kita. Tetapi ketika dia akhirnya justru berkhianat kepada kita, semua harapan kita itu langsung buyar. Rasanya sakit sekali tuh. Membutuhkan Tuhan untuk menyembuhkannya. Bicara tentang pengkhianatan, tentu kita akan ingat peristiwa ketika Yesus dikhianati murid-muridnya. Kita coba lihat, sebenarnya tidak hanya Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Murid yang lain, yaitu Simon Petrus pun sebenarnya berkhianat dalam bentuk yang berbeda. Kita buka saja Alkitab kita dari Injil Lukas. Lukas pasal 22 ayat 3-6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengerti Yudas Iskariot mengkhianati Yesus memang ada niat di hatinya untuk berkhianat. Karena ada niat, makanya dia membuat perencanaan. Dia temui orang-orang yang membenci Yesus, dia temui orang-orang yang bisa menangkap Yesus. Kepala-kepala dihubungin supaya bisa dan mau menangkap Yesus dengan imbalan uang yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Dia bersekongkol dengan pembenci-pembenci Yesus. Itu sudah direncanakan. Jadi yang pertama, Yudas Iskariot itu menjadi gambaran dari orang-orang yang berkhianat memang ada niat di hatinya. Ada niat untuk berkhianat. Seorang sahabat yang ada niat untuk mengkhianati sahabatnya yang mempercayai dia, pasti ada perencanaan-perencanaan. Kita dengar banyak kisah bagaimana sahabat yang berkhianat seperti itu kan. Misalnya dia sengaja mau selingkuh dengan kekasih dari sahabatnya. Itu ada perencanaan-perencanaan itu. Makanya kadang-kadang bisa 1 tahun nggak ketahuan karena ada perencanaan yang sangat rapi sekali itu. Tahu-tahu begitu di ujungnya ketahuan nggak berapa lama, udah dia benar-benar mengkhianati sahabatnya. Sahabatnya sangat terluka, patah hati sekali, merasa dicampakkan oleh kekasihnya dan sahabat yang dia percayai. Semua ada perencanaan. Yudas Iskariot ini memang niat hatinya ingin berkhianat. Bukan hal yang kebetulan, walaupun di situ disebutkan iblis ikut bekerja. Tetapi iblis tidak akan bisa mempengaruhi orang yang di hatinya tidak ada niat. Kita ini ditarik oleh keinginan kita sendiri. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu bukan dari Tuhan. Iblis bisa menawarkan, tetapi kalau hati kita tidak tertarik, kita tidak akan mengikuti bujuk rayunya. Kalau di hati kita tidak ada niat itu, kita justru akan lawan itu, tipu daya iblis. Tetapi kalau ada niat di hati kita, jangankan dibujuk, kita cari kesempatan untuk melakukannya. Jadi hati-hati dengan hati kita.
kesetiaan, komitmen itu harus menjadi bagian dari kehidupan Kristen kita. Yudas Iskariot orang yang dipercaya Tuhan loh untuk jadi bendaharanya Yesus. Berarti orang yang sangat dipercaya, tetapi ada niat jahat di dalamnya. Kita yang harus jaga hati kita. Tuhan akan menolong kita bisa menjaga hati dan mengarahkan hati kita pada kebenaran dan kebaikan. Tetapi kita yang harus jaga hati kita. Apakah kita membiarkan nilai-nilai jahat, kita biarkan ketidaksetiaan, kita biarkan fitnah, itu ada di hati kita. Kalau kita biarkan, akhirnya itu akan menarik kita, benar-benar kita akan berbuat jahat kepada orang yang begitu mengasihi kita. Coba kalau kita tanya orang yang berselingkuh, pasti jawabannya akan berkata, aku sebenarnya nggak ada niat selingkuh. Begitu ketemu, begitu saja. Itu berdalih. Kalau nggak ada niat untuk berselingkuh, kan tidak akan terjadi perselingkuhan. Walaupun mungkin sempat tertarik dengan seseorang atau sahabat lama. Biasanya kan kisah-kisah sekarang banyak itu, terutama ketika reunian tuh, teman TK-nya, teman TK-nya, teman SD-nya, teman SMA-nya. Begitu ketemu lagi, mulai ada niat tuh. Apalagi dulu pernah pacaran di masa SMP, gitu kan. Orang bilang kalau SMP pacaran kan cinta monyet. Wah, ternyata ketemu lagi dengan monyetnya ini, gitu. Kemudian mulai lagi lah hubungan itu. Nah, kalau tidak ada niat, kira-kira terjadi perselingkuhan kan? Enggak. Kalau dia sadar, aku sudah menikah, aku sudah punya anak, aku harus berkomitmen menjaga pernikahanku, aku harus menghormati janji pernikahanku, aku harus setia kepada pasanganku. Ketika di hati kita kuat seperti itu, tidak akan larut dengan perasaan di masa remajanya, tidak akan terjadi perselingkuhan. Di sini sebenarnya firman Tuhan ingin ajarkan, kalau kita akhirnya jatuh dalam perilaku jahat mengkhianati orang lain, itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Kita harus bertobat. Kita harus ambil keputusan, tidak perlu salah-salahkan orang lain. Gara-gara dia begitu sih, makanya aku lakukan ini. Gara-gara seperti itu, makanya aku selingkuh. Gara-gara dia seperti itu, makanya aku khianati dia. Itu cari pembenaran. Tidak, ada niat, kita yang tanggung jawab. Minta ampun di hadapan Tuhan, bertobat, minta anugerah Tuhan. Supaya kita bisa memperbaiki hal-hal yang rusak akibat pengkhianatan kita, akibat ketidaksetiaan kita. Kita harus mau ambil tanggung jawab. Kasih karunia Tuhan selalu tersedia bagi orang-orang yang mau bertobat. Tuhan bisa pulihkan keadaan kita kalau hati kita lembut dan akhirnya kita mau bertobat. Tetapi kalau berdalih, itu bisa lebih celaka. Kalau kita lihat sejarah hidupnya Yudas Iskariot, setelah Yesus benar-benar ditangkap dan akan disalibkan, Yudas ini menjadi menyesal karena dia sudah menjual Yesus. Tetapi dalam penyesalannya dia tidak bertobat. Yang dia lakukan apa? Justru gantung diri, justru bunuh diri. Dalam penyesalannya, karena ada rasa bersalah. Sudah menjual Yesus, guru yang mempercayainya, Tuhan yang mengasihinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau ada perasaan bersalah masih ada di hati kita. Mungkin seorang pria pernah mengkhianati pernikahannya. Pernah tidak setia dengan istrinya, sehingga ada perasaan bersalah. Sudah tidak dilakukan lagi, tetapi perasaan bersalah itu ada. Jangan biarkan rasa bersalah itu terus menekan hatimu, terus mengejar hidupmu, membuat engkau tidak sejahtera. Datang ke tata kasih karunia Tuhan. Minta pengampunan sungguh-sungguh. Minta anugerah Tuhan membebaskanmu, mengampunimu, supaya saudara tidak terus-menerus dikejar rasa bersalah. Dan ambil tanggung jawabmu. Sekarang tunjukkan bahwa saudara benar-benar mengasihi istrimu. Mulai membangun kembali hal-hal rusak selama ini akibat ketidaksetiaanmu. Kalau itu dilakukan seorang istri, hal yang sama harus dilakukan. Selama kita tidak mau membereskan hati itu,
Setiap dosa, apalagi kalau itu mengkhianati, membuat terluka, membuat menderita orang-orang yang kita kasih. Rasa bersalah itu akan menekan kita. Untuk mengalami kebebasan, tidak ada cara lain datang kepada Tuhan, minta ampun, mengaku dosa, dan minta Tuhan membebaskan kita. Alami pengampunan Tuhan, itu yang akan membebaskan hati kita. Kalau tidak, kita akan terus-menerus dikejar rasa berdosa. Itu akan merusak damai sejahteramu sampai kapanpun. Sebelum engkau mengaku dosa, sebelum engkau menerima pengampunan yang dari Tuhan, dosa itu tidak akan membuat engkau bisa damai sejahtera. Selesaikan di hadapan Tuhan. Kemudian kita belajar dari kisahnya Simon Petrus. Mungkin kita berkata, aku tidak seperti Yudas Iskariot. Aku tidak mungkin mengkhianati Yesus. Aku tidak mungkin mengkhianati orang-orang di sekitarku. Karena aku ini tipe orang yang setia, tipe orang yang tulus. Tapi kita lihat apa yang terjadi dengan Simon yang begitu percaya diri tentang hal itu. Ya, kita baca ayat yang ke-33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Nah, luar biasa kan, ketika Yesus cerita bahwa tidak berapa lama lagi dia akan menderita, masuk di jalan salib. Petrus dengan yakin dia berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Orang yang begitu luar biasa dedikasinya, komitmennya, bahkan siap mati untuk Yesus. Luar biasa. Tetapi apakah benar-benar Simon Petrus bisa memenuhi janjinya ini? Ternyata tidak. Dia menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. Karena apa? Begitu Yesus ditangkap, diadili, ada perasaan takut. Kalau dia mengaku dia murid Yesus, jangan-jangan aku juga ditangkap, aku juga dianiaya, aku juga disiksa. Itu tidak harus, yang bertanya itu orang hebat. Yang bertanya adalah ibu-ibu, yang bertanya adalah perempuan-perempuan. Itu pun membuat dia ketakutan, karena dia membayangkan, kalau aku berkata aku ini muridnya Yesus, jangan-jangan aku ditangkap, aku juga disiksa, aku menderita. Saudara-saudara, ini berlawanan dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot memang dari awal ada niat mengkhianati Yesus. Simon tidak ada niat, bahkan niatnya adalah ingin membela Yesus, siap untuk mati bagi Yesus. Tetapi ketika menghadapi tekanan yang membuat dia menjadi takut, membuat dia cemas, perasaan tidak aman itu yang membuat akhirnya cara dia melindungi diri apa? Bilang, aku nggak kenal Yesus. Ini pengkhianat-pengkhianat Kristen banyak yang berkeliaran seperti ini. Jadi kelihatannya baik karena belum ada tantangan, belum ada tekanan, belum ada hinaan, belum ada orang yang menolak kita. Tetapi begitu ada tekanan, ada hinaan, ada penolakan, membuat kita akhirnya hidup kita jadi susah. Ekonomi kita merosot, kita kehilangan teman. Ada sesuatu yang mungkin bisa membahayakan hidup kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus? Nggak ada niat, tetapi tidak mampu menghadapi tekanan yang terjadi. Ada banyak orang Kristen mengkhianati Tuhan Yesus yang seperti ini. Apakah bisa dimaklumi? Tetap tidak. Namanya berkhianat kan, apapun alasannya tetap nggak baik. Tidak bisa dimaklumi, tidak bisa dibenarkan. Kan nggak mungkin orang selingkuh gara-gara misalnya alasan apa misalnya begitu. Habis di luar kota aku kesepian, boleh dong. Kan nggak bisa dimaklumi. Berkhianat tetap berkhianat. Tidak setia tetap tidak setia. Yang terjadi dengan Simon Petrus seperti itu. Ya. Saudara-saudara, kita mungkin punya cerita yang mirip walaupun tidak sama. Atau kita mungkin punya kejatuhan yang mirip di waktu yang berbeda. Kita pernah mengingkari
Tuhan, karena kita ingin aman, karena kita ingin orang tidak membenci kita, karena kita ingin ada teman-teman yang tetap bersama-sama dengan kita, karena kita ingin ada kepentingan-kepentingan ekonomi kita tidak terganggu, atau alasan-alasan yang lain. Kita mungkin pernah melakukan hal itu. Puji Tuhan karena Tuhan kita itu Maha Pemurah. Sebagaimana Simon diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali. Ketika dia akhirnya dipulihkan Tuhan, tetap rencana Tuhan untuk hidupnya terjadi. Dia tetap jadi fondasi gereja yang luar biasa. Untuk memulai gereja mula-mula itu, Simon Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Padahal pernah menyangkal. Bedanya dengan Yudas Iskariot apa? Simon Petrus begitu sadar dia sudah menyangkal Yesus, dia menyesal sampai menangis, dia bertobat dan benar-benar memberikan komitmennya yang paling besar kepada Tuhan Yesus. Apapun dia lakukan ketika Tuhan sudah pulihkan. Bahkan di ujung umurnya, ketika dia akan dihukum mati dengan cara disalibkan, dia berkata, "Aku tidak pantas disalibkan seperti Tuhanku. Kalau memang kalian ingin menyalibkan aku, salibkan aku secara terbalik." Dia disalibkan dengan kepala di bawah, karena dia merasa tidak pantas disalibkan seperti Yesus, Tuhan dan Gurunya. Jadi saudara-saudara, apa pengkhianatan yang pernah kita lakukan? Apa motivasinya? Yang terpenting saat ini adalah ketika menyadari itu, sungguh-sungguh sesali datang kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan keadaan kita. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan keadaan kita. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita tetap tergenapi karena kita sungguh-sungguh mau bertobat dan kita ambil tanggung jawab kita dalam memperbaiki semua masalah yang terjadi akibat pengkhianatan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh ketika kami ingat tentang Yudas Iskariot dan Simon Petrus, kami tidak berani berbangga diri bahwa kami tidak seperti mereka. Mungkin dengan batasan yang lebih kecil kami sering melakukannya. Betapa kami menyangkal Engkau, betapa kami meninggalkan Engkau, betapa kami tidak komitmen sungguh-sungguh menyatakan iman kami kepada orang lain. Karena kami takut mengalami situasi yang buruk dari orang-orang di sekitar kami. Atau kami menyamarkan iman kami supaya kami tetap bisa menjaga status sosial atau kepentingan-kepentingan ekonomi kami. Tuhan ampuni ketika kami tidak sungguh-sungguh berkomitmen setia dan berpihak pada posisi sebagai murid-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang pernah meninggalkan Tuhan, yang pernah tidak setia kepada Tuhan, yang pernah menyangkal Tuhan. Tetapi ketika hari ini hati mereka kembali dibawa untuk datang kepada Tuhan, Roh Kudus jamah mereka, beri pengampunan kepada mereka, pulihkan hati mereka, pulihkan hidup mereka Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara yang pernah mengkhianati pasangannya, mengkhianati sahabatnya, mengkhianati pemimpinnya, mengkhianati siapapun orang-orang yang sebenarnya mengasihi dan mempercayainya. Roh Kudus menjamah supaya ada kesadaran dan penyesalan di hati mereka. Dan mereka berani mengambil langkah untuk bertobat, memperbaiki hal-hal yang salah selama ini. Tuhan tolong mereka, kuatkan hati mereka, supaya mereka melangkah di jalan yang seharusnya. Kami sangat percaya Tuhan akan pulihkan keadaan orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Tuhan akan menyertai semua tanggung jawab yang diambil gara-gara kerusakan akibat pengkhianatan yang terjadi. Tuhan lakukan yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang hatinya menyambut kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setia itu adalah nilai hidup
yang harusnya kita pegang dan kita hidupi dalam keseharian kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, ada yang sedang sakit, atau saudara sedang bergumul soal pekerjaanmu, atau rumah tanggamu yang sedang terguncangkan, saudara ada sahabat doa yang akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkanmu. Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib untuk memulihkan kehidupanmu. Kalau saat ini saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.